Oke, halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang conditional statement atau pernyataan kondisi. Tentu saja saat kita membuat sebuah program kita tidak akan berjalan secara, gitu-gitu aja ya. Pasti akan ada sebuah kondisi di mana output-nya akan berbeda tergantung input dari pengguna, atau mungkin tergantung dari hal-hal tertentu. Nah, gimana cara kita mengimplementasikan hal tersebut? Sebelumnya, mari kita analogikan menjadi bahasa yang lebih sederhana. Jadi, pernyataan kondisi di sini itu seperti misalnya saat kita ingin pergi keluar rumah. Apakah di luar hujan atau tidak? Kalau hujan, kita bawa payung. Kalau tidak, kita nggak usah bawa payung. Simpelnya kayak gitu aja. Nah, kita coba terapin kayak gitu tapi di Java. Nah, sekarang di sini sebelumnya saya rapikan dulu ya. Kita buat folder baru aja. Misalnya ini dasar ya. Kita pilih semua file yang sudah kita buat, kemudian pindahkan ke dasar. Move. Oke, nah kemudian kita tutup yang dasar ini. Kita tutup semua file yang ada di sini. Nah, di sini saya buat file baru namanya pernyataan kondisi.java. Public class pernyataan kondisi. Ini yang public static void main string seperti ini. Nah, sebelum kita membahas tentang conditional statement, di sini saya akan jelaskan sebuah tipe data baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang integer, double, dan juga string. Nah, ini ada sebuah tipe data yang dapat kita gunakan untuk menyimpan nilai benar atau salah. Tipe datanya namanya adalah boolean. B-O-O-L-E-A-N. Jadi seperti ini, boolean. Kemudian kita beri namanya, apakah hujan? Gini aja, hujan. Nah, hujan ini nilainya bisa dua, bisa benar atau salah. Nah, nilai benar itu direpresentasikan dengan true. Nilai salah direpresentasikan dengan false. Nah, di sini bisa kita tulis true, bisa juga kita tulis false. Nah, nilai true dan false ini itu merepresentasikan nilai dari variabel hujan, ini benar atau salah. Nah, sekarang kita buat pernyataan. Sebelumnya kita coba dulu tampilkan nilai dari variabel hujan ini. System.out.print nama variabelnya hujan. Kita coba jalankan. Nah, nilainya false. Oke, sudah bisa ya. Nah, kita akan berkenalan dengan sebuah pernyataan atau sebuah sintaks ya untuk menjalankan sebuah kode berdasarkan suatu kondisi. Namanya adalah if statement atau pernyataan jika. Kita tulis di sini if. Jadi kita baca jika hujan. Nah, seperti ini. If hujan, jika hujan. Kemudian kita buat sebuah blok baru. Masih ingat dengan apa itu blok? Oke, jadi seperti yang telah saya jelaskan di video pertama dulu, blok itu adalah sebuah body ya, sebuah tempat di mana kita bisa menaruh kode. Jadi blok itu dibuat dengan cara menambahkan kurung kurawal, buka dan tutup seperti ini. Kemudian semua kode yang ada di dalam kurung kurawal, buka dan tutup ini merupakan kode dari blok ini.
Contoh dari blok yang sudah ada di sini yaitu blok kelas ini. Jadi blok dari kelas ini berisikan kode ini. Blok dari void main ini berisikan kode ini. Nah, nanti kita tinggal menambahkan kode di sini, yaitu kode yang akan dieksekusi jika pernyataan hujan ini benar. Jadi, jika hujan, maka lakukan hal yang ada di dalam sini. Contohnya, jika hujan, kita tampilkan system.out.println petik bawa payung. Seperti ini. Kemudian titik koma. Ini adalah string ya, masih ingat? String itu adalah kumpulan karakter yang berada di dalam petik 2 dan tutup petik 2. Oke. Sekarang gini ya, kita baca ya dari awal. Kita buat variabel hujan nilainya false atau salah, yang berarti tidak hujan. Kemudian kita lakukan checking di sini. If hujan, jadi jika hujan, maka jalankan kode ini. Jika hujan, maka bawa payung. Nah, kalau ini kita jalankan, apa yang akan terjadi? Nah, tidak ada apa-apa. Dia tidak akan keluar apa-apa karena nilai hujan ini adalah false atau tidak hujan. Nah, gimana kalau nilainya ini kita rubah jadi true atau benar? Jadi, jika kita jalankan, nilainya akan tampil bawa payung. Gitu ya. Jadi, jika hujan, maka bawa payung. Oke. Kemudian, apakah nilai dari kondisinya harus selalu bernilai boolean? Tentu saja, tapi kita tidak harus menggunakan variabel boolean seperti ini. Kita bisa menggunakan operator perbandingan. Nah, apa itu operator perbandingan? Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua atau lebih nilai. Contohnya seperti ini. Kita punya variabel nilai, integer ya. Jadi, kalau kita ingat, integer adalah bilangan bulat. Misalnya kita punya variabel nilai, nilainya itu 75. Nah, kemudian kita ingin mengecek nih, apakah dengan nilai 75 kita lulus atau tidak. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini. If atau jika nilai lebih dari 70. Nah, seperti ini kita pastikan udah benar ya bloknya. Jika nilai lebih dari 70, maka kita tulis Anda lulus. Seperti ini. Oke. Jadi awalnya kita buat variabel dulu. Seperti ini. Kita buat variabel nilai dengan tipe integer bernilai 75. Kemudian kita lakukan pengecekan. Jika nilai lebih dari 70, maka tampilkan Anda lulus. Oke, langsung aja kita coba jalankan di sini. Apa yang akan tampil? Ya, yang akan tampil adalah Anda lulus. Karena nilai ini kan bernilai 75, di mana 75 itu lebih besar dari 70. Jika ini kita ubah menjadi misalnya 40, saat kita jalankan akan tidak muncul apa-apa seperti ini. Nah, kemudian si operator perbandingan ini ada apa aja? Apakah cuma seperti ini? Ada banyak sebenarnya. Oke, jadi di sini saya tulis menggunakan komen ya. Ingat dulu yang materi tentang komen, ini adalah multi-line comment. Jika kita ingin menulis kode atau di sini yang tidak ingin dijalankan oleh Java-nya. Nah, jadi ada operator ini. Ini berarti lebih dari. Kemudian, ini seperti ini aja. Begini aja nggak apa-apa.
Ini lebih dari. Kemudian ada juga kurang dari, ada juga tidak sama dengan, ada juga sama dengan. Jadi ini duluan ya harusnya, sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Setelah itu ada juga kurang dari sama dengan, ada juga lebih dari sama dengan. Nah, contohnya gimana? Contohnya ini ya, ntar saya kecilkan. Contohnya ini, variabel 40, variabel nilai, ini nilainya kan 40. Jika kita nulis nilai lebih dari 70, berarti bernilai false ya. Jadi ini lebih dari, bacanya dari kiri, nilai lebih dari 70. Apakah benar? Jika benar akan menghasilkan true, jika salah akan menghasilkan false. Tapi bagaimana kalau nilai ini bernilai 70? Jika nilai lebih dari 70, apakah akan tampil Anda lulus? Kita coba jalankan ya. Oke, ini sepertinya agar lebih enak, saya pindahkan ke kanan. Nah, ini, kenapa kok nggak ada outputnya? Karena nilai itu kan nggak lebih dari 70, tapi nilai itu sama dengan 70. Jadi lebih dari 70 ini artinya 71, 72, dan seterusnya di atas 70, tapi bukan 70 itu sendiri. Gimana kalau kita pengennya itu lebih dari sama dengan 70? Jadi 70-nya itu masuk ya. Kita bisa pakai yang ini. Lebih dari sama dengan. Tinggal lebih dari sama dengan seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini tampil Anda lulus. Oke, setelah itu kita coba juga sama dengan. Nah, nilai ini kan nilainya 70. Apakah nilai ini sama dengan 70? Coba kita jalankan. Maaf, kita coba lagi. Sepertinya ada, kita coba lagi. Nah, udah bisa. Tampil Anda lulus. Itu karena variabel nilai ini bernilai 70 dan kita bandingkan dengan angka 70 yang tentu saja sama ya. Kemudian kita coba yang bentar, ini kita ubah dulunya Pak. Misalnya 50. 50 kan tidak sama 70. Jadi nantinya ya tidak keluar hasilnya, tidak ada outputnya sama sekali. Oke, sekarang kita kembalikan ke 70. Kemudian kita coba yang tidak sama dengan. Seperti ini. Tidak sama dengan. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ini kan 70. Kita bandingkan. Apakah 70 itu tidak sama dengan 70? Tentu saja salah ya, karena 70 itu sama dengan 70, bukan tidak sama dengan, melainkan malah sama dengan. Jika kita coba run, nah tidak ada hasilnya, karena kondisi ini bernilai false atau salah. Misalnya ini kita coba ubah jadi 40. Apakah 40 dan 70 ini sama? Beda ya. Jadi karena berbeda, kondisi ini bernilai benar atau true. Karena kita menggunakan kondisi tidak sama dengan. 40 tidak sama dengan 70. Ya, benar. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah Anda lulus. Tampil outputnya. Oke, itu aja sepertinya untuk materi tentang operator perbandingan. Kemudian kita akan membahas tentang else. Jadi apa itu else statement atau if else? Nah, misalnya kita kembali ke contoh sebelumnya. Ini kita hapus saja. Contoh sebelumnya menggunakan boolean hujan sama dengan true gini ya. Jika hujan, kita bawa payung.
Kita coba run. Nah, ini berjalan ya. Baris kode ini dijalankan. Misalnya ini kita ubah menjadi false. Kita buat false ya. Jadi nggak hujan. Jika hujan, ini kan nilainya salah ya. Berarti yang ini nggak dijalankan. Oke. Nah, ini kan nggak ada outputnya. Gimana kalau kita pengen menampilkan output jika pernyataan yang ini nggak dijalankan? Jadi seperti pernyataan alternatif gitu ya. Contohnya gini, jika hujan bawa payung. Tapi jika tidak hujan, kita bisa pakai kaos gitu ya misalnya. Di sini kita bisa tambahkan keyword atau perintah else setelah tutup kurung kurawal dari si if-nya. Ini kan buka kurung kurawal, kemudian ini tutupnya. Kita kasih else seperti ini. Kita buat blok kode lagi, buka kurung kurawal, dan ditutup. Nah, di dalam sini adalah kode yang dijalankan jika kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi. Contohnya ini kan system.out.print bawa payung. Di sini kita bisa tuliskan system.out.print pakai kaos. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Apa hasilnya? Pakai kaos karena hujan bernilai false. Sama jika ini kita ubah jadi true, hasilnya adalah bawa payung. Nah, sepertinya untuk video kali ini materi tentang pernyataan kondisi cukup sampai sini saja. Untuk di video berikutnya kita akan membahas tentang if bersarang, yaitu pernyataan kondisi yang bersarang. Oke, jadi saya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.